Saya sangat yakin tanpa kegagalan yang saya hadapi kemarin, bisa jadi saya tidak berada di sini. Jadi teman-teman semua jangan pernah menyerah. Selama apa yang kita lakukan baik, pasti itu akan hasilnya baik pula. Jadi apa yang kita tanamkan itu juga akan yang kita tuai hasilnya. Jadi untuk teman-teman semua jangan pernah menyerah. Manfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya dan selalu isi lingkungan kalian dengan lingkungan positif dan teman-teman positif. Mungkin seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News, kembali lagi di podcast Berita Kota Makassar dengan satu informasi Papedia bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Pemirsa di Studio 1 Berita Kota Makassar, lagi-lagi saya kehadiran bintang tamu yang sangat spesial setiap harinya, dan kali ini tak kalah spesialnya karena saya sudah kehadiran bintang tamu dari Duta SMA Perwakilan Sulawesi Selatan, yang tentunya Duta SMA ini dibawa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Nah, di samping saya akan kulik-kulik terkait gimana sih Duta SMA Provinsi Sulsel Perwakilan di tahun 2024 ini terkait dengan prestasinya yang katanya luar biasa, segudang prestasi, dan kita akan tanya-tanya terkait di Duta SMA pengalaman seperti apa dan apa yang akan beliau lakukan. Nah, mari kita present bersama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Halo, Kak. Iya, gimana kabarnya, Alif? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Puasa nggak? Puasa dong. Oh, iya, oke. Sudah puasa hari keberapa nih? Ini sudah hari ke-6 ya, kalau nggak salah. Oke, saya tes konsentrasinya aja supaya sebentar kita bincang-bincangnya lebih mantap ya. Okay. Tapi sebelumnya itu saya persilahkan kamu dulu untuk perkenalkan diri kepada teman-teman pemirsa Berita Kota Makassar di luar sana. Silahkan, Alif. Oke. Halo semua, halo teman SMA dan halo pemirsa Berita Kota Makassar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Alif Magali Putra Syahrir. Saya merupakan Duta SMA Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang dipilih langsung oleh Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sopeng, Kabupaten Sopeng. Oke, luar biasa. Cukup? Cukup. Jadi panggilnya Alif? Alif, Kak. Oke, Alif. Oke, Alif ya. Luar biasa. Nama kamu bagus juga, Alif kan biasa pertama berarti. Betul, Kak. Itu kayaknya doa deh dari orang betul, tua Kak. kamu sehingga apapun yang kamu ikuti, alhamdulillah kamu bisa jadi yang pertama. Luar biasa. Nah, BTW Duta SMA tadi kamu sapa-sapanya halo anak SMA ya. Berarti kamu juga SMA dong ya? SMA Benar, di Sopeng, Kak. SMA Negeri 1 Sopeng. Sekarang sudah duduk di kelas berapa? Kelas 11 SMA. Kelas 11 SMA, wah sedikit lagi naik kelas 3, fokus PTN. Nah, di Duta SMA Provinsi Sulsel sendiri, perwakilan Sulsel ada berapa orang? Apakah kamu aja atau gimana tuh, Alif? Oke, untuk perwakilan Duta SMA tahun 2024 dari Sulawesi Selatan itu ada 2 orang. 2 orang, yang satunya partner kamu dari mana nih? Kalau partner aku atas nama Yesa Cinta dari SMA Muhammadiyah Unismu 1 Makassar. Oke, jadi gitu ya pemirsa, mereka ini diri Duta SMA Perwakilan Sulawesi Selatan itu di tahun 2024 ada 2 orang. Dari yang putri juga, apakah seperti itu? Ada putra atau terserah? Kalau dari provinsi lain itu ada putri dan putri-putri, ada juga yang berpasangan putra-putri. Oh, kayak gitu ya. Jadi nggak masalah ya, walaupun putra-putra, tapi dari Sulsel sendiri ada putri dan putra. Dan Betul, BTW kamu diseleksi secara nasional ya? Betul, Kak. Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, ceritain dong Duta SMA itu seperti apa sih, Alif? Mungkin kamu kan angkatan ketiga ya? Betul, Kak. Mungkin banyak teman-teman di luar sana atau penonton nih, anak-anak SMP mungkin ya, yang selanjutnya akan menduduki di bangku SMA, tapi mereka masih minim informasi terkait Duta SMA. Di sini kan kamu jadi Duta SMA ya, perwakilan Sulawesi Selatan. Boleh dong share sedikit kepada teman-teman di luar sana terkait Duta SMA itu seperti apa? Silakan. Oke, teman SMA. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang apa sih Duta SMA itu. Betul. Jadi Duta SMA ini merupakan sebuah ajang yang diinisiasi oleh Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dan di sini itu Duta SMA ini memiliki 3 core values sesuai dengan namanya itu SMA, yaitu sinergi, mandiri, dan aktif. Nah, ketika kita mengikuti Duta SMA ini, pastinya kita diharapkan menjadi sosok pelajar SMA yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik, memiliki hal-hal positif, memiliki keaktifan yang mampu menginspirasi teman-teman semua. Jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dengan sangat baik. Oke, jadi tentunya kalau ikut Duta SMA harus duduk di bangku SMA dong ya? Benar, Kak. Harus dari SMA. Oke, harus dari SMA. Kirain anak SMP juga boleh. Enggak ya, kan namanya Duta SMA. Duta SMP sudah ada nggak?
Kalau Duta SMP itu ada juga dilaksanakan oleh Direktorat SMP, tapi namanya Bintang Sobat SMP. Oh, Bintang Sobat. Kamu juga pernah ikut? Enggak, Kak. Soalnya tahun ini kalau nggak salah itu baru pertama kali diadakan. Oh, oke, saya baru dengar tuh. Alhamdulillah kamu datang ke sini, kita sudah tahu ya. Benar, Kak. Oke, Duta SMA ternyata seperti itu, seperti penjelasan Alis tadi. Ternyata Duta SMA ini adalah wadah ya yang diberikan oleh Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentunya, supaya anak-anak muda ini yang tentunya duduk di bangku SMA wawasannya lebih luas lagi dan bisa berkumpul bersama tentunya dalam tujuan untuk membangun negeri. Kayak gitu intinya, kayak gitu kan ya. Oke. Nah, kamu salah satu dari masuk ke Duta SMA. Duta SMA ini sudah lama terngiang-ngiang atau kamu kayak tiba-tiba aja langsung ikut, atau gimana sih ceritanya sih Alif? Kok kamu kenal Duta SMA? Oke, Kak, jadi kalau kenal Duta SMA itu, saya sudah kenal sedari duduk di bangku SMP. Oke. Jadi sudah ambis sejak SMP gitu, Kak. Taunya dari mana tuh? Dulu itu taunya dari salah satu kenalan sama dari Kak Fania Winola yang Duta SMA tahun 2022. Nah, di 2022 itu saya kan masih duduk di bangku kelas 9. Nah, saya lihat nih, ada di FYP TikTok sama di Instagram itu lewat nih salah satu postingan kakak Duta SMA. Kemarin juga saya lihat dari perwakilan Duta SMA di Sulawesi Selatan. Kebetulan di tahun 2022 perwakilan Duta SMA itu dari Sopeng juga, Kak. Jadi saya tahunya dari situ. Dan saya lihat, wah, ini dutanya keren banget karena dinaungi langsung oleh Direktorat SMA. Jadi kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat SMA untuk teman-teman SMA di daerah kita, Kak. Jadi saya melihat, wah, ini keren banget sih. Jadi saya sudah menanti selama hampir 3 tahun dan akhirnya saya mencoba untuk daftar di tahun 2024, Kak. Dan ini percobaan pertama saya karena saya daftar ketika kelas 10 dengan melihat banyak sekali peserta yang mungkin sudah kelas 11, kelas 12 dengan pengalaman yang luar biasa, tapi alhamdulillah saya bisa lolos, Kak. Oke, jadi berkat scroll TikTok ya. Berarti scroll TikTok itu semuanya tidak negatif ya. Betul, banyak Kak. juga positifnya selama kita menggunakan itu dengan baik. Betul, nah, Kak. kamu lihat di situ, lihat Duta SMA. Apa sih yang membuat kamu pertama kali tertarik sehingga kamu mau ikut deh Duta SMA, kayaknya bagus untuk saya. Kenapa sih, Alis? Oke, Kak, jadi sedari SMP itu kan saya sudah membuat sebuah aksi-aksi untuk teman-teman gitu, Kak. Jadi saya... Aksi apa nih? Bukan aksi demo? Bukan dong, Kak. Jadi aksinya itu aksi positif untuk teman-teman pelajar di daerah saya di Kabupaten Sopeng dan untuk anak-anak pelajar di seluruh Indonesia, Kak. Jadi saya sudah membuat sebuah advokasi literasi kebudayaan. Di situ saya membuat sebuah buku dengan menggait kurang lebih 400 pendaftar pada waktu itu, Kak. Jadi saya menggabung ada pelajar sekolah Indonesia luar negeri, ada pelajar pertukaran pelajar, dan juga pelajar di Indonesia itu sendiri. Jadi maksudnya gimana tuh kamu menggait 400 pendaftar? Kamu buat lomba? Buat ajang atau gimana sih? Buat semacam ajang gitu, Kak. Jadi kan saya melihat nih kalau banyak teman-teman saya yang mereka tuh jago nulis, jago membuat sebuah karya, tapi mereka nggak tahu gimana caranya buat karyanya itu dinaungi. Kamu lihat di mana itu? Mungkin dari teman-teman di daerah saya, Kak. Terus di Instagram saya kan juga saya membuat isi Instagram atau sosial media saya dengan relasi dari anak-anak di seluruh Indonesia. Saya buat survei kecil-kecilan gitu, Kak, sebelumnya tentang gimana keluh kesah mereka tentang isu literasi atau tentang karya-karya tulis gitu, Kak. Nah, hasil yang saya dapatkan kalau mayoritas responden atau kurang lebih 85% pada saat itu pandai menulis, aware dengan isu literasi, tapi nggak tahu mereka pengen ngelampiasinnya di mana, nggak nemu wadah yang cocok, Kak. Jadi di situ saya sebagai generasi muda yang tentunya berfokus dari generasi muda untuk generasi muda juga membuat sebuah ajang menulis atau wadah menulis buku antologi, yaitu buku Muda Budi Bercerita. Itu waktu kamu SMP? Ketika SMP, Kak. Ketika SMP, Alis di situ kelas berapa? Kelas 3 SMP, Kak. 3 SMP sudah kepikiran mau buat ajang, lebih ke care kepada anak-anak muda, dari kamu generasi muda ke generasi muda juga, care kepada mereka terkait mereka yang ternyata pandai menulis juga, punya keluh kesah juga, tapi nggak tahu mau tulis di mana. Kamu buat itu, dan ada berapa orang yang daftar? 400-an ya? Iya, kurang lebih 400-an pada saat itu. Tapi yang bergabung di buku antologi kamu itu? Awalnya saya pengen buat 85 orang, Kak, tapi dari segi
ketebalan bukunya itu kan bisa jadi bakal lebih tebal gitu. Jadi Betul. saya coba untuk mengefisiensikan jadi 55 orang penulis terpilih, Kak. Oh, dengan berapa halaman yang 200, kurang lebih 230 halaman. 230 halaman, 55. Iya, Kak. Wow, itu di seluruh Indonesia atau di daerah kamu aja? Di seluruh Indonesia, Kak. Wow, bukunya apa sih judulnya tadi? Muda-mudi bercerita. Isinya apa, tentang apa tuh? Oke, jadi isinya kemarin itu saya memberikan arahan ke teman-teman calon penulis untuk memberikan sebuah karya terkait dua pilihan, Kak. Entah itu cerita inspiratif ataupun cerita tentang keunikan dari daerahnya masing-masing, Kak. Oke, jadi mereka cerita-cerita dari Sabang sampai Merauke semua gabung? Semua, Kak, gabung. Wah. Tapi ada beberapa provinsi sih, Kak, yang nggak gabung. Oh, oke. Tapi di semua kepulauan di Indonesia saya pastikan semuanya ada, Kak. Wah, luar biasa. Jadi sekarang bukunya kayak gimana nih perjalanannya? Jujur, perjalanannya itu apa ya, Kak? Ibarat banyak kerikil, banyak rintangan. Ya, tapi betul. di situ kan saya punya semangat yang tinggi karena ketika saya sudah mempunyai tujuan, ya ibarat udah nggak ada lagi yang bisa ngegoyahin. Jadi walaupun saya handle secara sendirian pada saat itu, nggak ada tim sama sekali. Akhirnya saya bisa menyelesaikan proyek tersebut. Nah, setelah saya menggait 55 penulis tersebut, barulah saya membuat sebuah tim untuk bersama-sama membantu saya dalam penerbitannya, dan alhamdulillah lancar. Lancar. Sudah cetak berapa kali nih? Sekarang itu sudah ada kurang lebih 200 eksemplar, Kak, Wow. yang dijual secara merata di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah lumayan banyak peminat, Kak. Nah, di penjualan buku itu kan kita mendapatkan banyak keuntungan yang bisa dibilang 2 kali lipat dari modal buku tersebut, Kak. Oke. Dan untuk hasil keuntungannya itu aku gunakan untuk membuat sebuah wadah organisasi nasional, yaitu Literasi Muda Indonesia. Wow, luar biasa. Keren. Kita aplaus dulu untuk aplaus dong. Kamu ternyata luar biasa, sejak SMP sudah memikirkan hal itu, dan akhirnya sekarang sudah ada 200-an lebih eksemplar yang ada, dan cetaknya juga banyak yang peminatnya sekarang masih bertambah terus nggak? Sekarang masih bertambah, Kak. Nggak ada kepikiran untuk buat buku lagi? Ada dong, Kak. Ada, Jadi ya? saya memastikan bahwa proyek ini bisa terus berdampak, bisa berkelanjutan atau sustainable untuk kedepannya. Oke, nah kita kembali ke Duta SMA. Ini kan awalnya karena itu tadi, Betul. betul ya? Silakan dilanjut ceritanya. Kenapa kamu ini hatimu kamu kayak langsung jatuh cinta sama Duta SMA sehingga kamu mau ikut? Oke, jadi saya tadi sudah menjelaskan tentang advokasi yang saya miliki, yaitu literasi kebudayaan. Nah, ketika tahun 2024, saya melihat bahwa, wah, Duta SMA sudah buka pendaftaran nih. Saya coba baca, ternyata kriteria untuk menjadi Duta SMA itu yaitu memiliki aksi-aksi positif, memiliki hal-hal positif untuk teman-teman SMA. Sehingga saya kepikiran bahwa, wah, kayaknya saya cocok deh untuk jadi Duta SMA pada waktu itu. Jadi saya meyakini bahwa advokasi-advokasi yang sudah saya miliki, aksi-aksi nyata yang sudah saya berikan kepada teman-teman saya, bisa saya jadikan sebagai sebuah komitmen untuk menjadi seorang Duta SMA, Kak. Oke. Karena kan Duta SMA ini merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat SMA untuk menyebarkan informasi, untuk menjadikan diri kita sebagai seorang role model bagi teman-teman SMA. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi hal aksi-aksi kamu yang kemarin-kemarin kamu buat, yang kemarin kamu bangun, yang membuat hati kamu kayaknya saya bisa deh Betul, Kak. ikut ini, dan alhamdulillahnya kamu bisa dong. Walaupun sekali tembak ya, sekali percobaan dengan banyaknya saingan yang lain, wow, kamu luar biasa. Ada berapa kemarin pesaingnya nih? Kalau pesaing kemarin itu ada banyak sih, Kak. Tapi kan kemarin ini kita dibagi secara bertahap. Untuk tahap 1 itu yang lolos itu hanya 6 orang untuk ke tahap wawancara. Oke. Jadi untuk teman-teman semua di Duta SMA itu kita ada 3 tahap. 3 tahap, oke. Bener, Kak. Jadi tahap yang pertama yaitu seleksi berkas. Berkas. Nah, seleksi berkas ini itu kita diminta untuk membuat sebuah video yang menjadi visi misi kita untuk menjadi Duta SMA nantinya. Nah, kebetulan di situ saya memperkenalkan tentang apa saja aksi-aksi yang telah saya buat dan prestasi-prestasi yang sudah saya miliki. Nah, setelah itu kita juga membuat semacam studi kasus tentang perundungan. Nah, dari situ kita diseleksi lagi untuk menuju tahap 2. Nah, alhamdulillah di tahap 1 ini saya lolos bersama 6 orang, ya 6 pasang calon perwakilan Sulawesi Selatan. Jadi di 6 orang itu selanjutnya kita akan melaju ke tahap 2, yaitu tahap seleksi wawancara. Oke. Nah, di seleksi wawancara ini
disinilah yang jadi penentu apakah kita bakal terpilih menjadi duta SMA provinsi atau tidak. Nah di situ alhamdulillah saya terpilih dari 6 orang menjadi 2 orang lagi, Kak. Oke, terus selanjutnya tahap ketiganya? Karena kan di masing-masing perwakilan daerah itu untuk menuju tahap wawancara itu semua hanya 6 orang gitu, Kak. Nah di tahap ketiga ini yaitu pemilihan duta SMA nasional. Jadi kami diundang secara langsung oleh Direktorat SMA untuk ke Jakarta dalam rangka pemilihan duta SMA nasional. Wah, keren. Enak ya? Iya. Dibiayai lagi. Bener, Kak. Tahap 1, tahap 2 semuanya offline? Tahap 1, tahap 2 itu online, Kak. Oh, online. Betul, Tahap 3-nya aja yang offline. Diundang langsung ke Jakarta. Langsung. Wah, keren ya. Wow, luar biasa dengan tahapan yang seperti itu, walaupun online tapi juga pasti jurinya menyeleksinya dengan betul-betul ya, karena betul-betul banyak dari pihak yang expert sih, Kak. Kamu dengar-dengar dari seluruh Indonesia ada berapa pendaftar kira-kira? Kalau kemarin itu, kalau di total seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 3.000 pendaftar. 3.000 pendaftar, kamu jadi dua yang ikut ke Jakarta dengan 3.000 tadi. Dari 3.000 orang menjadi bagian dari 76. Wow, duta terpilih. 76, wow, luar biasa ya. Di Makassar mungkin ada ratusan ya, dan kamu hasilnya jadi 2. Jujur kemarin sempat deg-degan sih, Kak, karena sebanyak itu. Apalagi saya kan dari Kabupaten Sopeng nih, Kak. Jadi sempat minder kalau, saya kan dari Sopeng, saya dari daerah harus menghadapi pendaftar-pendaftar dari daerah lain yang mungkin privilege-nya lebih luas gitu, Kak. Tapi mungkin saya daftarnya itu mepet waktu karena benar-benar nggak yakin. Tapi tiba-tiba di DM dengan alumni duta SMA ditanyain, kamu nggak daftar? Padahal kamu bisa loh, kamu keren. Jadi di situ motivasi saya bangkit, Kak. Oh, kamu di chat sama alumni. Dia dari perwakilan provinsi apa? Sulawesi Selatan juga, Kak. Tahun 2023. Oke, luar biasa. Untung ada yang memotivasi ya, karena kamu sempat down, sempat hampir tidak ikut ya. Iya, apalagi udah H-3, Kak. H-3, belum buat video belum juga. Belum buat sama sekali. Tapi semenjak itu saya langsung, Kak, motivasi saya langsung naik. Saya lengkapin semua sampai semuanya lengkap dan alhamdulillah bisa lolos, Kak. Iya, andaikan dulu kamu tidak daftar, kamu tidak di sini sebagai duta SMA. Betul banget. Mungkin duta apa ya? Dan sekarang duta SMA luar biasa. Dari banyak macam tes, menurut kamu yang paling sulit apa nih? Menurut aku semua sulit sih, Kak, karena benar-benar kompleks. Yang awalnya saya kira seleksi berkas itu ya kita hanya melengkapi berkas seperti data diri. Ternyata enggak, Kak. Ternyata kita disuruh membuat video yang super challenging. Karena di videonya itu kita harus berbicara secara langsung selama 1 menit 30 detik. Kita menceritakan semua yang kita miliki, pengalaman kita, dan harus tanpa potongan video, no cut. No cut, no edit. No edit. Jadi betul-betul harus ngalir secara langsung, nggak ada dipotong-potong gitu, Kak. Boleh kalau ditambahkan elemen-elemen, tapi nggak boleh nutupin wajah. Jadi betul-betul kita berbicara tanpa henti gitu, Kak. Nggak boleh juga ada catatan mungkin di depan. Nggak boleh, akan Kak. Beda, karena kan bakal kelihatan. Iya, wah luar biasa. Itu kamu buat sendiri? Buat sendiri, Kak. Luar biasa sih. Oke, semuanya sulit ya, karena semua challenging bagi kamu yang baru pertama kali coba dan akhirnya bisa lolos sih. Menurut kamu, kalau kamu nilai diri kamu sendiri dari sekian banyaknya peserta yang ikut, kamu unggul di bagian mana sih sehingga kamu terpilih? Boleh dong? Kalau dari aku sendiri mungkin kan udah banyak banget nih yang punya prestasi. Prestasi di akademik dari nasional sampai internasional. Nah, kalau saya sendiri mungkin salah satu poin plus yang membuat saya bisa dilirik atau bisa dipilih oleh Direktorat SMA itu karena saya tidak hanya mempunyai prestasi, tapi saya menjadikan prestasi saya, branding saya di teman-teman saya. Karena kan sebelum duta SMA saya sudah mengembangkan sosial media saya dengan aksi pembuatan buku itu, Kak. Saya sudah lumayan dikenal oleh banyak orang karena aksi yang sudah saya lakukan. Jadi saya menjadikan prestasi dan motivasi saya itu sebagai sebuah sebagai sebuah nilai plus di seleksi saya kemarin. Saya menjadikan itu sebagai branding dari diri saya. Dan saya juga membawakan tentang hal-hal kearifan lokal di proses seleksi saya kemarin. Jadi di seleksi studi kasus itu saya tidak menjelaskan hanya dalam secara ilmiah saja, tapi saya jelaskan dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, Kak. Contohnya kayak gimana tuh? Kemarin kan studi kasusnya tentang perundungan nih, Kak. Iya. Jadi perundungan ini mungkin semacam pertanyaan studi kasus, gimana cara saya misalnya sebagai ketua kelas dalam menyelesaikan
kasus perundungan. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, di studi kasusnya itu semua seragam. Jadi saya mencoba pendekatan yang sedikit beda. Saya menggunakan pendekatan yang realistis secara sehari-hari dan juga menggunakan pendekatan daerah, yaitu kearifan lokal Tudang Sipulung. Oh iya, sesuai dengan budaya yang ada ya. Betul, jadi Kak. kamu realistis melihat kondisi yang ada juga di masyarakat, di teman-teman yang lain. Kamu menggunakan pendekatan itu jadi bukan tapi memang realistis hasilnya. Betul, Kak. Seperti Karena kan itu. di daerah saya Kabupaten Sopeng itu masih kental dengan yang namanya kearifan lokal. Oke, luar biasa. Keren sih. Kayaknya memang seperti itu sih penilaian juri. Saya kira karena nama kamu Alif, jadi diupdate nomor huruf A yang pertama ya. Jadi kamu mungkin pertama yang di checklist. Tapi ternyata dengan tadi kamu punya branding kamu sendiri dengan segudang prestasi kamu, tapi kamu tidak hanya membawa karena itu prestasi bagi diri kamu sendiri, tapi kamu bisa juga care kepada teman-teman di luar sana sehingga kamu kayak buat aksi seperti itu tadi dan lain-lain sebagainya. Betul, tadi betul. masih sedikit prestasi yang kamu share. Boleh dong kamu spill lagi prestasi kamu karena ternyata nih pemirsa ya, selain sebagai duta SMA tadi Kak Alif ini mengatakan bahwa sebelumnya sejak SMP sudah ada hal-hal yang dilakukan sehingga bisa dimasukkan di dalam berkas ya, di berkas sehingga duta SMA lirik dia loh ya. Boleh dong di-spill prestasi kamu yang lain yang menurut kamu sangat berkesan bagi diri kamu? Apa tuh? Oke, jadi kalau untuk prestasi ini, alhamdulillah saya memiliki prestasi di bidang akademik dan akademik maupun organisasi. Wow, semuanya ya? Ya. Olahraga juga ya? Kalau olahraga enggak, Kak. Iya ya, oke. Tapi di ketiga hal itu alhamdulillah saya bisa balance. Apa saja tuh boleh dong? Nggak usah semuanya karena kayaknya tidak cukup waktu ya kalau semuanya ya. Oke, Kak. Jadi mungkin kalau di akademik itu alhamdulillah dari 3 semester, dari semester 1 sampai semester 3 saat ini yang OTW semester 4 itu alhamdulillah saya bisa meraih peringkat 1 umum di sekolah saya, Kak. Jadi saya meraih nilai akademik tertinggi mengalahkan kurang lebih 300 siswa di angkatan saya, Kak. Itu SMA. SMA. Oke. Jadi saya berharap agar ini bisa berlanjut sampai semester 5 biar bisa dapat eligible 1. Oh iya. Ya, Kak. Amin. Semoga ya. Dan ini juga udah berlangsung di SMP, Kak. Kalau di SMP itu alhamdulillah saya meraih peringkat 1 berturut-turut selama 6 semester. Jadi ketika inaugurasi kelulusan kemarin, alhamdulillah saya meraih lulusan terbaik 1, Kak. Wah, luar biasa. SD juga kayak gitu? Kalau SD kemarin itu di situ sempat tertatih-tatih, Kak. Dari ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi kembali kamu lagi. terus dapat prestasi lah, dapat peringkat Kak. lah ya. Alhamdulillah. Nah, katanya kamu juga ketua OSIS dan Betul, Kak. ketua-ketua lainnya ya. Ketua OSIS Kabupaten Sopeng juga, Kak. Wow, oh ada seperti itu ya, ketua OSIS Iya, kabupaten. Kak. Jadi di Sopeng itu ada yang namanya Musyawarah Kerja Pengurus atau MKP OSIS Kabupaten Sopeng. Jadi kami semua ketua OSIS Kabupaten Sopeng dan 2 orang pengurus lainnya itu dikumpulkan dalam satu wadah. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi ketua dalam forum tersebut. Wah, luar biasa. Ternyata sedari dulu pemirsa ya, si Kak Alif ini punya prestasi sehingga pas daftar duta SMA jadi kayak nggak kaku-kaku lagi. Saya juga sekarang rada insecure nih bicara sama Kak Alif di sini ya. Tapi luar biasa, itu oke. Nah, kamu berprestasi dari SD hingga SMA, nantinya pasti akan lebih-lebih lagi. Apa sih yang membuat kamu bisa seperti itu, Alif? Kok bisa? Oke, Kak, jadi yang membuat saya termotivasi ini pastinya dari kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya maupun keluarga besar saya itu dan Bapak Ibu guru juga sering banget ngedukung semua langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi ketika saya ingin melakukan sesuatu, pastinya nggak ada yang nggak didukung. Semua didukung 100%. Dan saya juga sangat senang karena saya dikelilingi oleh Bapak Ibu guru di sekolah saya, SMA Negeri 1 Sopeng, yang betul-betul ngedukung 100% perjalanan saya. Sering memberikan saya afirmasi-afirmasi positif. Ini juga dari SMP, di SMP 1 Watan Sopeng juga, saya sering mendapatkan afirmasi positif yang bisa membawa saya menuju sekarang ini. Oke, kayaknya kamu jadi murid teladan ya. Kalau ada pemilihan murid teladan, kayaknya Alif nih yang jadi juaranya. Alhamdulillah. Karena di sini pun sebut Bapak Ibu gurunya ya. Iya, Kak. Luar biasa. Nah, tapi kalau dalam segi belajar, kamu kayak gimana sih orangnya? Pasti pemirsa nih dulu saya pasti bilang, Alif pasti bangun subuh, belajar kayak gini. Atau kayak gimana sih? Kalau belajar itu saya bukan yang terlalu terlalu ngepaksa diri buat belajar. Tapi saya kamu ambis. Ambis, Kak. Oh, ambis. Saya selalu memperhatikan detail-detail saya ketika belajar. Mungkin ketika belajar itu saya melihat kalau wah,
bisa jadi ada celah nih buat nilai turun. Jadi saya mau memerhatikan semua. Saya jadi anak yang ambis, tapi kalau belajar itu ya santai aja, karena memang saya sudah suka yang namanya belajar, Kak. Jadi saya memiliki sebuah prinsip yang namanya pembelajar sepanjang hayat. Jadi itu salah satu motivasi yang ingin menjadikan saya untuk bercita-cita menjadi seorang dokter, Kak. Karena betul-betul saya suka belajar. Oke, intinya suka belajar aja ya gitu pemirsa ya. Kalau kamu suka belajar dan kamu semangat, termotivasi, terus apalagi tambahan afirmasi positif dari orang tua, bapak ibu guru dan sahabat-sahabat yang lainnya, jadi semakin membara nih semangatnya ya. Dibarengi dengan doa dong juga ya. Pastinya, Kak. Oke, jadi kamu tak kenal hari, pokoknya tidak ada waktu tidak belajar. Bisa dibilang seperti itu, Kak. Tapi pastinya kita kan generasi muda itu ya pastinya perlu refreshing juga pastinya, Kak. Jadi saya membuat semuanya balance dengan melakukan pembagian waktu. Jadi ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bersenang-senang. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, luar biasa, Alif. Siap dicontoh ya, pemirsa Berita Kota Makassar ya. Silakan dicontoh apa saja yang dilakukan ke Alif ini sehingga bisa jadi kayak seperti ini. Jadi kayaknya hidup kamu bahagia-bahagia banget ya. Alhamdulillah. Tapi pernah gagal juga nggak sih? Oh, pastinya pernah dong, Kak. Pernah? Pernah banget. Oke, ceritain dong nih gagal yang paling membuat kamu sedih. Wow. Jadi mungkin baru-baru ini, Kak, di tahun ini tuh saya gagal dalam 2 seleksi pertukaran pelajar, Kak. Oh iya. Baru-baru saja saya kemarin mendaftar di salah satu kegiatan seleksi pertukaran pelajar secara vali funded ke 5 pilihan negara gitu, Kak. Dan kemarin itu dari ribuan pendaftar, saya hanya terpilih menjadi 30 orang ke seleksi wawancara, Kak. Tapi dari 30 orang ke 10 orang itu, 10 orang yang akan berangkat, saya nggak terpilih, Kak. Ya, Kak. Oke. Di situ kamu sedih? Kemarin itu saya sempat sedih, Kak, tapi sedihnya itu nggak lama. Saya sedih cuma beberapa, mungkin nggak cukup 1 hari. Tapi di situ saya menjadikan sebagai bahan refleksi kalau mungkin saya gagal di sini karena saya masih kurang dalam hal ini, atau saya juga selalu berpositif, berprasangka baik dengan Allah. Saya berpikir bahwa kegagalan ini yang akan membawa saya menuju keberhasilan lagi ke depannya. Karena saya yakin dari kegagalan tersebut akan banyak sekali peluang yang akan menghampiri saya, Kak. Oke, boleh jadi itu yang kamu suka tapi ternyata itu tidak baik ya. Betul, Kak. Jadi kamu kayak gitu. Jadi boleh kamu bersedih hati karena ya wajar lah manusia kan punya hati perasaan. Nah, tapi udah terbiasa banget ngadepin yang namanya kegagalan. Sudah jadi betul-betul udah terbiasa sih, Kak. Jadi kalau gagal ya udah enjoy, masih banyak kesempatan lagi, Kak. Sudah banyak gagalnya juga? Iya, Kak. Nggak semuanya lurus-lurus saja ya? Betul banget, nggak banyak semuanya. Ya? Ternyata seperti itu pemirsa. Jadi kalau kalian mungkin pikir, gagal, maka jangan maka lagi ikut deh. Tapi ternyata Alif juga yang sekarang kayak gini, ternyata dulunya juga sempat gagal dan dia tidak terlalu jatuh terlalu dalam kegagalannya, tapi malah itu yang membuat dia semakin bangkit lagi dan juga mencoba hal yang lain. Itu bisa jadi experience ya, supaya kita bisa refleksi diri, kayaknya saya kurang di sini, sehingga selanjutnya membenahi diri dengan kesalahan yang tadi itu kan. Betul banget. Wah, luar biasa sih, orang tua ngedukung, bapak ibu guru ngedukung, saudara juga ngedukung ya. Alhamdulillah. Kamu berapa bersaudara sih? Kalau saya itu 2 orang bersaudara, Kak. Anak pertama. Oh iya, anak pertama lagi pemirsa ya. Kedua cewek cowok? Cowok, Kak. Oke, orang tua tahu nih kamu di sini? Tahu dong, Kak. Mereka bilang apa tuh? Betul-betul ngedukung, Kak. Karena kemarin saya minta izin buat kesini tuh ya salah satunya agendanya buat ini, Kak, dan 100% ngedukung. Oke, luar biasa. Alif yang sekarang masih duduk di bangku kelas 2 SMA dengan cita-cita ingin jadi dokter, yang terus masih menambah pengalaman lain dengan banyak ikut kegiatan, salah satunya Duta SMA. Nah, sekarang kamu jadi Duta SMA di tahun 2024 kamu terpilih. Sampai kapan batas kepengurusan kamu? Untuk kepengurusannya itu kita berlangsung selama 1 tahun, Kak. Jadi kemungkinan bulan Juni tahun ini atau bulan Mei itu kita sudah berakhir kepengurusannya, Kak. Seperti dengan sebelum-sebelumnya di SMP, sejak SMP kamu sudah berprestasi, terus kamu juga memberikan suatu hal-hal positif kepada teman-teman di luar sana. Kamu sebagai Duta SMA tentunya punya tanggung jawab. Sudah apa saja yang kamu lakukan saat ini? Oke, Kak, jadi untuk Duta SMA itu kita mempunyai program wajib, yaitu rencana tindak lanjut sebagai Duta SMA. Oke. Karena pastinya kan sebagai Duta yang baik itu kan kita nggak cuma gaya-gayaan aja, tapi kita mempunyai sebuah impact yang harus kita lakukan. Dan ini kita difasilitasi langsung oleh Direktorat SMA dari segi pembinaannya.
Jadi kita sudah melakukan yang namanya penguatan karakter, yang dimana kita dibimbing langsung untuk bagaimana caranya untuk bisa membagikan aksi kepada teman-teman kita. Jadi kemarin di bulan November di Jakarta kita diundang secara langsung, Kak. Nah, setelah itu kami membuat sebuah RTL yang dimana tiap bulannya itu saya memiliki 2 RTL dan 2 artikel untuk dilaksanakan. Jadi di rencana tindak lanjut itu saya sudah melakukan kurang lebih 10 aksi yang sudah saya lakukan, yang sudah berlangsung sejak saya dipilih sebagai duta SMA. Jadi mulai dari saya diundang dalam radio, membagikan aksi-aksi saya juga membagikan aksi-aksi positif dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah atau goes to school. Dan saya juga menggunakan sosial media saya sebagai platform untuk berbagi aksi-aksi positif. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung ke depannya. Salah satunya itu membuat buku, Kak. Nah, di Duta SMA, kamu sebagai role modelnya. Sasaran kamu untuk membuat program berarti anak-anak SMA atau luas? Anak-anak SMA, Kak. Tapi saya harap untuk aksi-aksi saya di sosial media, salah satunya juga saya membuat organisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Forum Pemuda Beraksi. Jadi di sini saya merangkul seluruh generasi muda di Sulawesi Selatan. Jadi nggak cuma anak SMA, tapi ada anak SMP, SMA, dan mahasiswa kuliah semester awal untuk bergabung di forum saya. Kayak gitu. Jadi terakhir nih pertanyaan saya, kira-kira kamu sebagai duta SMA, kan kamu pasti sudah bisa membaca, melihat kondisi sasaran kamu kan anak SMA. Sebagai duta SMA untuk buat program, kamu kan buat program berdasarkan keresahan yang mungkin harus segera diatasi. Kira-kira apa yang diperlukan? Kira-kira program seperti apa yang diperlukan bagi anak-anak SMA sebagai sasaran kamu, terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan ya? Kamu buat programnya ya? Betul, Kak. Yang menjadi permasalahan di anak-anak SMA seperti apa? Jadi seperti dari sudut pandang saya, seperti sudut pandang saya sebagai anak SMA sendiri juga pastinya, saya melihat bahwa ketika kita ingin membuat sebuah impact untuk anak-anak SMA di sekitar kita, pastinya kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter anak SMA itu sendiri. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah hal, pastinya kita harus melihat dari sasaran kita terlebih dahulu. Nah, mayoritas dari anak SMA sekarang itu kan Gen Z. Jadi kita harus melihat bagaimana minat anak-anak zaman sekarang yang mungkin serba instan, atau mungkin menggunakan pendekatan sosial media sebagai salah satu hal utamanya. Jadi saya membuat sebuah aksi yang dimulai dari sosial media, dan pastinya ini inklusif untuk seluruh anak-anak SMA di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Mungkin seperti itu, Kak. Kayak gitu ya, jadi selebih nyebarin di sosial media. Yang lebih dekat dengan anak Gen Z sekarang, yang Gen Z-nya itu rata-rata anak SMA sekarang ya. Luar biasa. Kita tunggu gebrakan-gebrakan terbaru lagi dari sang duta SMA. Kamu tentunya sama partner kamu, karena kamu kan kerjasama ya. Bener banget. Semangat sekali lagi, tetap menginspirasi karena kamu sangat luar biasa sebagai duta SMA yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pemerintah Republik Indonesia, karena dibawahi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Jadi terus lakukan hal itu, Alif. Semangat, semoga apa yang tadi kamu sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Paling terakhir sekali untuk kamu sebagai duta SMA, founder juga Literasi dan juga founder yang Forum Pemuda Beraksi. Saya persilahkan kamu memberikan closing statement kamu kepada pemirsa Berita Kota Makassar supaya mereka lebih terbangun lagi. Teman SMA dan pemirsa Berita Kota Makassar, gak terasa kita udah lama berbincang bersama Kak Alika. Jadi di sini saya ingin berpesan untuk teman-teman semua, teman-teman generasi muda, untuk memanfaatkan waktu mudanya dengan sangat baik. Apalagi kita sekarang kan sudah menggunakan sosial media nih. Jadi pastinya ketika kita masih berada dalam usia produktif, selagi kita masih mampu, gunakan semua kesempatan itu. Ketika kita gagal, percayalah itu akan membentuk diri kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Karena begitupun dengan saya menghadapi banyak sekali kegagalan yang membuat saya menjadi diri saya saat ini yang tangguh saat ini. Jadi ada banyak kegagalan yang saya hadapi, namun saya sangat yakin tanpa kegagalan yang saya hadapi kemarin, bisa jadi saya tidak berada di sini. Jadi teman-teman semua, jangan pernah menyerah. Selama apa yang kita lakukan baik, pasti itu akan hasilnya baik pula. Jadi apa yang kita tanamkan itu juga akan yang kita tuai hasilnya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah menyerah, manfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya, dan selalu isi lingkungan kalian dengan lingkungan positif dan teman-teman positif. Mungkin seperti itu. Cukup
Cukup, Kak. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Mungkin nama Amin. itu akan kamu sematkan Amin, di Kak. kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Alif dan juga pemirsa Berita Kota Makassar. Seru sekali. Tadi aku udah bincang-bincang sama Kak Alif, sang duta SMA perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk berita terupdate lainnya pemirsa, jangan lupa di subscribe ya di channel YouTube PKM News Berita Kota Makassar dan tulis komentar Anda dan jangan lupa di share, dan berita tadi juga akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan tentunya di koran digital dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Saya Andi Alif Magali Putra Syahir. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.